Devraj Singrator datang ke rumah Vance. Ridima menatap Kabir dan bertanya dalam hatinya, apakah orang itu bukanlah Tuan Devraj yang asli? Aryan meminta Ishani untuk melakukan rencananya. Anupriya mendapatkan telepon dari Devraj Singrator asli. Dia berkata bahwa dia akan bertemu dengan Vance. Anupriya langsung merasa cemas. Anupriya mengatakan kepada Kabir bahwa Devraj yang asli akan datang menemui Vance. Kabir menjawab, kau tidak perlu khawatir, aku akan menanganinya. Ridima pergi ke teras untuk bertemu dengan Tuan Devraj yang asli. Namun Kabir juga bergegas keluar rumah untuk bertemu dengan Devraj. Nenek menghentikan Kabir dan meminta Kabir untuk memeriksa makanan untuk para tamu. Kabir menjadi tegang. Aryan dan Ishani sedang menari. Aryan berpura-pura menumpahkan minuman ke gaun Ishani. Ishani bergegas pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya. Andre merasa curiga melihat kelakuan Ishani. Chamchal dan Rudra asik menari. Semua orang menonton mereka. Aryan berpikir mungkin sekarang Ishani sudah pergi meninggalkan rumah. Aryan berkata dalam hatinya, Vance, bagaimana kau akan menyelamatkan kehormatan keluarga? Ishani pergi keluar dan hendak kabur. Namun tiba-tiba Ishani melihat tangan yang berdarah. Ishani langsung berteriak histeris. Semua orang terkejut dan datang menemui Ishani. Vance datang dan bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Ishani menjawab, tadi aku tengah melihat tangan yang berdarah di luar. Vance meminta Ishani untuk tenang. Vance meminta Andre untuk memeriksa. Andre memeriksa keluar namun dia tidak dapat melihat apapun. Andre mengatakan tidak ada darah atau siapapun di sana. Ishani menjawab, aku yakin aku melihatnya. Lalu Vance bertanya, apa yang kau lakukan di sini Ishani? Ishani berbohong kepada Vance. Aku sangat lelah dan ingin menghirup udara segar. Vance meminta semua orang untuk masuk ke dalam rumah. Anupriya dan Kabir saling memberi tanda. Kilas balik menunjukkan. Anupriya meminta Kabir pergi dan membujuk nenek. Kabir menemui Devraj yang asli sebelum Ridima. Kabir menembak Tuan Devraj yang asli. Kabir membawa mayatnya ke teras. Ishani keluar dan melihat darah Tuan Devraj. Ishani berteriak dengan keras. Kabir dengan cepat membawa mayat Devraj ke dalam mobil. Mobil itu pergi. Kabir membersihkan noda darah yang ada di bajunya. Ridima sampai di teras. Dia berkata, tiada ada siapapun di sini. Di mana Tuan Devraj? Ridima berpikir, aku akan memberitahu Vance tentang pesan ini. Ridima memperlihatkan pesannya kepada Vance. Ridima mengatakan, namun di teras tidak ada siapapun. Vance menjawab, mengapa Tuan Devraj membohongi dengan mengirim pesan ini? Kabir datang dan mengatakan, aku tidak sengaja mengirim email itu ke Vance. Kabir berkata, aku minta maaf jika itu mengganggumu. Ridima berpikir, lebih baik aku fokus dengan Ragini. Acara berlanjut. Vance meminta Ridima untuk menari dengannya. Vance dan Ridima menari dengan romantis. Lagu Ismi Marjawan diputar. Kabir melihat Ridima dan Vance menari. Kabir merasa cemburu. Dia mengingat perkataan Anupriya yang mengatakan, mungkin Ridima sudah jatuh cinta kepada Vance. Selesai menari, Vance berlutut di hadapan Ridima. Nenek sangat bahagia melihat keromantisan mereka. Nenek berkata, Vance tidak pernah tunduk pada siapapun kecuali ibunya. Tapi hari ini, Vance telah berlutut di depan cintanya. Vance telah jatuh cinta. Kabir marah melihatnya. Kabir memecahkan gelas yang digenggamnya. Ridima dan Vance saling menatap.
Fans ingin menyatakan cintanya kepada Ridima di hadapan semua orang, namun tiba-tiba lampu mati. Dan itu disebabkan oleh Kabir yang menarik kabel lampu. Kabir pergi ke kamar dan berteriak, "Aku telah melihat cinta Ridima untuk Fans. Meskipun aku sudah banyak sekali menghasut Ridima untuk membenci Fans, namun mengapa ini terjadi?" Kabir melepas jenggot palsunya, lalu berkata, "Aku tidak akan membiarkan Fans dan Ridima bersatu." Ridima berpikir, mengapa Fans bersikap seperti ini kepadaku? Dia selalu melindungiku dan merawatku. Ridima mengingat masa-masa ketika Fans menyelamatkan dan merawatnya. Ridima tersenyum, tapi kemudian dia sadar dan berkata, "Mengapa aku merasa bahagia ketika memikirkan Fans?" Kabir membagikan mehendi kepada setiap wanita. Ridima juga mengambil mehendinya. Kabir dan Anupriya mengawasi dari jauh. Kabir berkata kepada Anupriya, "Sekarang aku akan keluar. Aku akan datang kepada Ridima. Cinta lama akan menutupi cinta yang baru, seperti bulan yang menutupi matahari pada saat gerhana." Ridima menempelkan stiker mehendi di tangannya. Ridima kaget melihat ada nama Kabir di tangannya. Ridima mengingat kembali ketika Kabir melamarnya. Namun Ridima juga mengingat ketika Fans merawat dan melindunginya. Ridima mengatakan, "Aku harus menghapus nama Kabir dari tanganku sebelum ada orang yang melihatnya." Kabir mengatakan, "Ridima, aku tidak akan membiarkan nama Kabir ataupun motif itu. Jangan lupa kau hanyalah budakku saja. Dalam misi ini, aku akan mengendalikan dirimu." Ridima mencuci tangannya dengan panik. Fans mengetuk pintu. Ridima semakin panik. Fans masuk dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Mengapa kau terlihat khawatir?" Ridima menjawab, "Kulitku alergi karena terkena mehendi yang ditempel di tangannya." Fans menjawab, "Coba tunjukkan tanganmu, aku akan membantumu mengobatinya." Ridima menjawab, "Tidak usah, kau turun saja dan mengurus yang lainnya." Fans pun pergi. Ridima berkata, "Terima kasih Tuhan, nama Kabir sudah terhapus." Ridima berpikir, siapakah yang sudah membuat nama Kabir di dalam mehendi? Apakah Tuan Devraj mengetahui tentang Kabir? Ridima bertanya kepada Kabir tentang stiker mehendi. Kabir menjawab, dia mendapat kiriman langsung dari pabrik Delhi. Kabir bertanya, "Apakah kau suka dengan desainnya?" Ridima menjawab, "Aku suka desainnya sangat bagus." Ridima berpikir, apakah seseorang sudah mengetahui identitasku? Ridima memeriksa kantong mehendi. Ridima menemukan pesan. "Waktunya untuk mengungkap rahasiamu. Lihatlah ke atas."